Hai Mela, Hai Bang Ade. kita terusin ya obrolan-obrolan pinggir jurang kita. Nah, kita udah ngobrol sekitar 3 kali kalau nggak salah ya, Betul. bikin acara ini dan sudah ada banyak reaksi dari para netizen nih. Nah, salah satu yang saya harus kutip nih, saya harus rujuk adalah bahwa ada banyak orang yang kaget ketika Anda mengatakan dalam pertemuan yang kali kedua kalau nggak salah ketika Anda mengatakan bahwa sebetulnya sekarang ini sudah ada banyak hal yang isi Al-Quran yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Dan kemudian bahkan Anda secara cukup mengejutkan bilang bahwa Al-Quran atau agama Islam itu tidak bisa lagi dijadikan pedoman sebagai pedoman bagi kehidupan kita di abad 21 ini. Secara mutlak. Secara mutlak atau apapun. Tapi orang kan tidak melihat apakah itu secara mutlak atau tidak. Tapi yang terpenting adalah Anda mengatakan bahwa tidak bisa dijadikan pedoman. Nah, saya ingin agar pertemuan kita kali ini Anda bisa memberikan pendalaman tuh, penjelasan lebih jauh tentang apa yang Anda maksud sebagai Al-Quran tidak lagi relevan atau Al-Quran tidak lagi bisa dijadikan pedoman bagi kehidupan kita di masa ini. Gitu, silakan. Ya, mungkin ada beberapa hal kali ya. Kan kalau agama tuh ada urusan moral, ada urusan syariat, ada urusan hukum. Nah, kalau misalnya ngomongin hukum kan sekarang kan kita udah bukan hidup di bawah kekhalifahan Islam gitu. Kita udah menjadi warga negara dan tiap negara itu boleh membuat hukumnya sendiri. Kita kan jadinya kan ikut hukum negara gitu. Jadinya hukum Islam misalnya anggaplah ada hukuman kalau berzina kena 80 dera gitu, 80 cambukan, itu kan tidak diterapkan lagi. Itu ada di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Ada? Kalau udah nikah 100. 100 dan 80? Enggak. Kalau belum nikah 80. Kalau udah nikah kan berarti dia selingkuh tuh 100. Kalau dia udah nikah atau pernah nikah itu 100. Oke. Kan ada tuh yang masih menerapkan ya, kayak Aceh kan punya perda syariah. Itu mereka kan menerapkan itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita nggak menerapkan itu nggak apa-apa, karena aku nggak tahu nih ya, masih belum tahu korelasinya orang enggak, ini agak out of topic deh, lanjut lagi. Enggak, aku tadi kepikiran kayak di Aceh angka perkosaan paling tinggi itu di Aceh gitu. Oh ya? Padahal se-Indonesia? Iya. Padahal hukuman zinanya paling berat kan. Oh iya. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa sebetulnya hukuman seberat itu? Iya, itu ternyata terbukti tidak berdampak gitu. Iya. Tapi itu kalau ngomongin perkosaan ya, bukan perzinahan gitu. Nah, terus habis itu dari segi hukum dan kemudian dari segi syariat itu kan baiknya tidak negara tidak ikut campur di syariat ya. Misalnya terserah warganya mau sholat atau enggak, warganya mau pakai kerudung atau enggak. Kita bisa lihat di Iran sekarang atau di Taliban sekarang ketika syariat itu dipegang oleh yang berkuasa kan jadinya chaotic banget. Di Afghanistan tuh baru perbidanan dan suster itu dilarang. Itu sangat-sangat aneh kan ya. Gimana suster dilarang? Iya, jadi perempuan tuh dilarang kerja, termasuk juga bidan dan perawat kesehatan. Tidak boleh perempuan. Nah, makanya aneh kan? Iya. Ya, itu sangat aneh. Nah, itu kalau dari segi syariat. Kalau dari segi moral, ini juga kita mungkin bisa harus memikirkan lagi ya, apa yang dimaksud dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk gitu. Karena kadang-kadang perbuatan baik yang asas agama, ketika kita dekonstruksi lagi, bisa jadi itu bukan perbuatan baik gitu, tidak memberikan dampak baik bagi diri atau bagi orang lain gitu. Kayak misalnya mungkin pakai kerudung gitu. Ketika aku buka kerudung kan bukan berarti aku bukan orang baik gitu. Dan aku buka kerudung tuh tidak menyebabkan orang lain jadi buruk gitu. Sebenarnya tidak ada dampaknya gitu. Tidak ada yang aku celakakan dari keputusan aku buka kerudung. Kalau misalnya dari segi moral. Nah, di Quran kan mengatur banyak hal. Misalnya kalau yang kita bisa anggap udah nggak relevan kemarin yang perang ya, yang kita omongin gitu. Maksudnya dalam sejarahnya kan memang Islam tuh banyak perang. Oh iya, aku pengen ngasih tahu ke teman-teman penonton yang nonton episode perang, banyak yang bilang ini Kumaila nih menyampaikan tanpa nyampein ayatnya, tanpa nyampein
kutipannya dari mana? Sebenarnya ayat perang di Quran tuh banyak banget, nggak banyak banget sih. Ada Banyak beberapa. lah ya. Itu tinggal dibuka. Aku tuh emang agak segan menyampaikannya tuh aku Iya. agak segan karena biasanya itu ayat-ayat yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang galak gitu. Aku nggak mau jadi bagian dari itu. Tapi mungkin aku pikirkan nanti aku bikin terpisah kali ya episode monolog di Forbidden Question tentang bedah ayat-ayat perang gitu. Terus kalau mengenai sejarahnya gitu kan ada yang bilang ngarang nih mana ada Islam perang gitu. Buka aja Iya. tarikh buku sejarah atau sirah nabawiyah apapun, judul apapun yang ditulis siapapun Iya. itu pasti memuat sejarah-sejarah perang karena itu kan adalah momentum-momentum penting dalam peradaban Islam gitu. Dan itu dilakukan bahkan di masa Nabi hidup ya. Jadi Itu maksud yang saya masih begini, hidup. ya, Karena setelah Nabi hidup kan perang-perang masih berlanjut gitu. Ya, karena termasuk saya juga, Mel ya. Jadi ada orang-orang yang mempertanyakan kenapa kita harus mengatakan bahwa di dalam Islam perang itu adalah sesuatu yang dianggap diperintahkan oleh Allah. Ya, buat saya seperti yang Anda katakan kemarin kan, ya terakhir kita ketemu, ya memang ada perintahnya. Iya. Kalimat itu kalimat perangilah kan. Jadi memang disuruh berperang. Dan kemudian itu memang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Betul. Menganggap Nabi Muhammad nggak berperang tuh menurut saya, iya itu. ya nggak ngerti aja mereka. Emang benar, nggak mau menerima fakta aja. Nggak mau menerima fakta. Dan dalam perang itu seperti yang saya tanyakan pada Anda, orang dibunuh nggak? Ya dibunuh. Bahkan dijadikan budak kan. Ya jadi ini semacam jawaban terhadap mereka yang mengenai episode kita tentang Islam dan perang itu menganggap bahwa kita atau Mela mengada-ada. Saya rasa tidak. Ya, saya yakin itu tidak. Itu tinggal dicek di buku sejarah manapun gitu, itu akan mengkonfirmasi ucapan aku gitu. Oke, kembali silakan. Nah, terus selain itu yang menurutku sudah tidak relevan mungkin itu ya hukum etika perbudakan. Kan udah nggak ada budaknya lagi. Oke, tapi sekarang saya sebelum lebih lanjut nih ya. Pertama-tama adalah Anda tadi membedakan secara khusus tuh antara hukum dan syariah. Iya. Itu bukannya hukum adalah syariah atau syariah itu adalah hukum? Iya, itu pertanyaan menarik sih. Tapi memang bisa begitu. Tapi yang aku bedakan hukum dan syariat itu hukum dalam arti hukuman publik ya, takzir publik. Jadi kalau ada yang mencuri hukumannya apa gitu. Sedangkan ketika aku bicara syariah, ya meskipun benar kata Bang Ade itu bisa berkelindan. Tapi yang aku maksud dengan syariat tuh kayak kita sholat atau pakai kerudung atau puasa gitu. Jadi ketika kalau bulan puasa ada polisi ngegeruduk warteg-warteg yang buka, itu menurut aku violating gitu. Nggak boleh ya. Terserah kan orang mau puasa atau enggak gitu. Dan nggak semua orang puasa juga gitu. Oh iya, tentu saja. Jadi itu yang membedakan antara keduanya ya? Iya, yang aku maksud. Makasih Bang Ade udah beringat itu. Nah kemudian, apa lagi ya? Mungkin relasi suami istri. Sekarang kan dinamika interaksi antara laki-laki dan perempuan tentu nggak kayak dulu. Gitu. Sorry, tadi Anda mula-mula menyebut budak. Iya. Oke, boleh nggak dibantu? Ini saya yakin ini kan penontonnya dari barangkali yang ahli sampai yang seperti saya orang lagi baca-baca aja dari berbagai sumber kan. Bisa nggak dijelaskan kenapa menurut Anda itu masuknya apa? Hukum atau moral tentang perbudakan itu adalah sesuatu yang sudah tidak lagi relevan untuk masa sekarang. Atau sebetulnya di Quran dikatakan bagaimana? Sekarang nggak relevannya di mana? Iya, karena udah nggak ada budaknya. Dan kalau misalnya kita memperbudak orang gitu, itu kan pelanggaran HAM berat. Sekarang. Saya mau tanya, memang di dalam Quran tidak ada? Tidak ada apa? Pelarangan terhadap perbudakan? Pelarangan terhadap perbudakan nggak ada, tapi membebaskan budak adalah perbuatan baik ada. Jadi memang dikampanyekan untuk kalau kamu punya budak, betapa baiknya kalau misalnya dibebaskan. Atau kita misalnya membeli budak untuk kita bebaskan gitu. Jadi ada penalti-penalti syariat yang kita tuh bisa menebus pelanggarannya dengan membebaskan budak. Kalau dulu tuh itu opsi. Kan misalnya ada kan Bang Ade mungkin pernah dengar kalau misalnya kita ngebatalin puasa, kita bayar fidyah gitu, ngasih makan orang yang butuh.
Nah, itu opsi lainnya selain memberi makan orang yang butuh, kita juga bisa membebaskan budak, opsi saat itu, gitu. Tapi dengan kata lain bahwa sebenarnya Islam tidak pernah melarang perbudakan. Tidak, tapi aku sempat mikirin itu juga gitu ya, kalau misalnya sangat sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, kenapa tidak dilarang right away gitu? Betul. Kenapa tidak dikampanyekan ini bebaskan semua budak gitu? Bisa jadi mungkin karena takut ekonomi kolaps kali ya, karena kan perekonomian itu berjalan dengan tenaga budak yang tidak dibayar. Waktu itu kan Mekah kan kota dagang, dan yang karyawan-karyawan itu kan budak, dan budak itu kan gak digaji gitu. Jadi kalau misalnya mungkin Islam tiba-tiba ini perbudakan dilarang gitu, pasti resistensinya bukan cuma yang dari agama lain, tapi dari pengusaha-pengusaha yang berkuasa mungkin ya. Ini aku berusaha memahami making sense dari kenapa waktu itu tidak dilarang. itu. Tapi kan artinya kita tiba pada kesimpulan bahwa aturan-aturan di dalam Quran itu sendiri ya, itu sangat bergantung kepada kondisi di waktu ini. Anda sudah mengatakan kontekstualisasi, misalnya soal perang ya, bahwa perang dalam keadaan tertentu bahkan diminta untuk dilakukan ya. Tapi overall sebetulnya semangatnya adalah damai kan? Iya. Ya. Nah, sekarang soal perbudakan. Jadi kita harus jelas nih, buat penonton juga harus jelas bahwa Islam tidak pernah melarang perbudakan. Ya. Tidak, iya. Dan kemudian betulkah dikatakan bahwa di dalam Islam itu ada ayat-ayat, di dalam Quran ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa pria-pria ini bisa meniduri budak-budak perempuannya? Iya, bisa. Itu salah satu kegunaan budak. Bisa dipakai. Bisa dipakai. Cuman mungkin ini ya, jadi perbudakan itu bukan ditegakkan oleh Islam gitu. Jadi maksudnya norma itu udah ada dari udah lama banget. Ketika Islam lahir dia sudah ada dan memang sudah berlaku gitu. Dan memang iya, budak itu boleh digauli secara seksual dan itu memang diatur dalam fikih gitu. Jadi kalau misalnya punya budak ya boleh digauli dan boleh dihamili juga boleh. Dan anaknya menjadi anak dia. Anaknya jadi tuan, tapi anaknya nggak bakal jadi budak. Oh, tidak jadi budak ya. Tapi artinya, dan kata lain, penonton harus tahu ya, kita semua harus tahu nih, bahwa di dalam Islam ini isunya bukan cuma soal poligami nih, tapi bahkan sebetulnya kalau saja di saat ini masih ada budak itu bisa memang digauli oleh majikan. Saya mau tanya, apakah menurut Anda apa yang terjadi di Saudi, kan kita sering mendengar bagaimana tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke sana, itu kemudian digauli oleh majikannya, oleh ya majikan dalam artian orang yang menggajinya. Itu berkorelasi nggak ya? Aku nggak tahu, aku nggak bisa menyebutkan itu korelatif, tapi aku akan nyebutnya itu tempat yang nggak aman sih buat perempuan bekerja. Saudi ya, ya. Karena mungkin cara pandang abad ke-7 itu masih bertahan. Karena perempuan, kayaknya hingga baru-baru ini perempuan di Saudi itu kan nggak boleh kerja. Kayak baru-baru ini aja boleh kerja. Iya, memang. Jadi mungkin para laki-laki di sana mungkin melihat perempuan yang bekerja itu tidak ada yang jaga gitu. Jadi mereka merasa tidak melanggar apapun ketika memperkosa perempuan itu gitu. Nah, karena konteksnya juga gitu, budak itu kan cuma boleh digauli oleh tuannya. Nah, kalau misalnya budak itu diperkosa oleh tuan orang lain, itu berarti dia melanggar hak tuan pemilik budak, bukan melanggar hak budaknya. Si perempuan karena secara konsep budak itu tidak punya hak atas dirinya sendiri gitu. Wewenang atas diri budak itu adalah pada tuannya. Pada tuannya, oke. Sebetulnya itu kembali menunjukkan betapa mungkin ini memperkuat, mengkonfirmasi apa yang Anda katakan bahwa ajaran-ajaran itu mungkin bukan semua ajaran ya, itu bisa menjadi tidak relevan dalam kondisi sekarang. Iya, karena dulu kan kita belum, umat manusia ini belum mendevelop konsep hak asasi manusia. Itu kan konsep yang relatif baru ya gitu. HAM ini ya? HAM ini kan relatif baru kan, baru nggak tahu setelah perang dunia kedua. Yang dirumuskannya? Nggak, lebih awal. Saya nggak berani menjawabnya sekarang karena saya harus mengingat-ingat apa yang berkaitan sama Magna Carta atau apa gitu ya. Itu mungkin dan bertahap juga sih. Jadi nggak tahu finalisasinya. Sebetulnya pasca Renaissance,
Jadi pelan-pelan kan, Iya benar. sejalan dengan perkembangan demokrasi, terbangunlah sebuah gagasan bahwa manusia semua sama. Dan karena itu mereka masing-masing, setiap manusia itu punya hak asasi yang sama. Ya, dan Islam to some extent sebenarnya punya konsep itu. Jadi memang tadinya kan sangat hierarkal sekali. Jadi ada suku yang kuat, ada suku yang lemah. Kadang-kadang suku yang lemah nih ditindas sama suku yang kuat. Gitu. Nah setelah ada Islam, jadi semua orang Islam tuh sama di mata Tuhan gitu. Jadi to some extent mengarah kemanusiaan mengarah secara progresif tuh iya gitu. Oke, karena Anda menyebutnya, saya merasa harus mengomentarinya ya. Anda mengatakan bahwa Islam itu mengatakan bahwa Tuhan memandang kita semua sama. But at the very same time, ada budak. Gimana Anda menjelaskan itu? Nah iya, itu makanya. Makanya aku tadi bilangnya to some extent. Ya. Karena belum nyampe ke level konsep kemanusiaan yang kita pegang sekarang. Ya, jadi mungkin dulu ketika tuan memperkosa budaknya gitu, ya dia merasa dia berhak untuk itu. Ya ini kan lu punya gue gitu. Ya. Tapi bahkan kalau istilah yang dipakai tidak boleh memperkosa. Iya, bukan memperkosa sih, itu hak dia gitu. Itu hak dia. Nah, tapi kan kalau kita lihatnya dengan kacamata kita sekarang, oh nggak boleh, ini pelanggaran terhadap hak budak itu terhadap tubuhnya sendiri gitu. Nah, konsep itu kan yang tidak dimiliki oleh mereka pada saat itu. Iya, iya. Ini kemudian ini membuat saya berpikir tentang bahwa misalnya kita sering mendengar gimana ISIS misalnya itu memperlakukan perempuan dengan sedemikian rendahnya, ya barangkali juga datang dari bisa. Nah justru itu bisa jadi rujukannya dari teks-teks suci yang sebenarnya udah nggak relevan. Dia pikirnya suci dan harus dijalankan. Betul. Padahal sudah tidak relevan. Iya. Jadi saya ingin mengingatkan supaya penonton jangan marah-marah nih ya. Yang sedang dilakukan oleh Mela adalah berusaha menunjukkan kenapa dia pernah mengatakan, hati-hati loh sama ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu lahirnya di kondisi tertentu, abad tertentu. Jadi kalau kita terapkan begitu aja sekarang, mungkin memang udah nggak relevan. Contoh terbaik yang tadi minggu lalu kita gunakan adalah perang. Sekarang Anda memberikan contoh lain, perbudakan. Setuju ya? Setuju. Oke. 1, perbudakan. Semoga-moga penonton bisa paham nih. Jangan terus marah lagi ya. Marah juga nggak apa-apa. Marah juga nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Selain perbudakan, apalagi yang menurut Anda contoh tentang tidak relevannya apa yang diatur di Al-Quran? Mungkin etika rumah tangga kali ya. Etika rumah tangga? Iya. Apa tuh maksudnya? Ada di surat An-Nisa tuh ada tentang kalau misalnya istri kamu nggak nurut, itu atau istri melakukan nusyus tuh semacam pemberontakan ya, semacam nggak nurut, dipisahin dari ranjang atau dipukul gitu. Itu kan udah kayaknya nggak usah dipraktekkan, nggak apa-apa deh. Maksudnya sekarang tuh suami istri bisa ngobrol kok, bisa menjadi orang dewasa yang sama, yang setara gitu, terus mengkomunikasikan apa maunya satu sama lain, terus ketemu groundingnya di mana nih gitu, sepakatnya gimana gitu. Nah mungkin juga itu karena dulu menganggap perempuan itu ya perpanjangan laki-laki gitu, fasilitas buat laki-laki. Jadi aku sih mungkin ini agak kasar, cuman itu kan kayak ngedisiplinin hewan ternak ya nggak sih, atau hewan peliharaan gitu. Kalau misalnya dia nakal gitu, pukul. Nakal gitu, ya udah kamu masuk kandang gitu. Terus kalau misalnya udah masuk kandang masih nakal, pukul gitu. Itu kan kayak nertibin hewan gitu. Sebenarnya kan itu udah nggak perlu lagi. Di masa itu memang begitulah ya, relasi suami istri seperti itu. Ya di Qurannya begitu, berarti kan itu representatif ya. Iya. Bisa jadi sebenarnya Nabi Muhammad enggak. Kalau Nabi Muhammad bisa jadi enggak karena ya? Terutama ke Ibu Khadijah ya, karena Ibu Khadijah kan dulu bosnya. Terus gap usianya jauh ya, Ibu Khadijah tuh jauh lebih tua dari Nabi, beda 15 tahun mungkin. Oh ya, selama itu ya? Iya, jauh, udah mah mantan bosnya, udah gitu kan Nabi Muhammad ini kan yatim piatu, penggembala, dan Khadijah ini adalah wanita terpandang gitu. Aku sih enggak, dan mungkin itu alasan kenapa Nabi tidak mempoligami Khadijah, segan pasti. Dan bisa jadi pemodal dakwah
pertama kita Ibu Khadijah. Mhm, mhm, mhm. Karena beliau sangat kaya raya. Ada tuh beberapa ahli sejarah yang mencoba mengkuantifikasi kekayaan Khadijah dan itu kayak luar biasa kaya gitu. Aku juga lupa berapa. Ya, ya, ya. Setara berapa ya. Tapi apakah kemudian Nabi Muhammad melakukan hal serupa? Artinya mungkin bersikap santun, bersikap nggak pakai mukul gitu ya terhadap istri-istri dia berikutnya. Nggak pernah, justru Aisyah biasanya tentang relasi suami istri yang banyak meriwayatkan itu Aisyah. Aisyah tuh sering menekankan betapa Nabi itu memperlakukan istri-istrinya dengan lembut sih. Gitu. Jadi sepertinya kalau dari sisi Nabi nggak ada testimoninya nih apa Nabi melakukan kekerasan gitu. Tapi apakah memukul itu boleh? Di Quran bilangnya boleh. Meskipun ada nih penafsiran-penafsiran yang baru yang memakai kacamata feminisme. Katanya kata idrib di situ tuh artinya bukan mukul gitu. Mungkin artinya Membelai. Enggak ya? Artinya kayak dikasih jarak atau apa. Karena memang kata doroba itu bisa berarti banyak hal ya di dalam bahasa Arab. Salah satunya pukul. Salah satunya pukul. Iya, iya. Dan sebenarnya di dalam konteks itu mukul itu ini sih, maksudnya masuk akal karena kan ini konteksnya ini istri nggak nurut, pisahin. Kalau misal masih nggak nurut, pukul gitu. Maksudnya itu kan koheren ya terasanya gitu. Ya, saya nggak tahu apakah Anda dengan sengaja memilih cari contoh yang rada-rada aman untuk dibicarakan dengan mengatakan bahwa yang contoh yang tidak relevannya adalah memukul ya. Tapi kan dalam hal pernikahan salah satu mungkin ya apa yang disebut sebagai syariat atau hukum lah ya di dalam Islam yang kemudian sekarang itu bisa menjadi problem besar buat masyarakat modern adalah poligami. Apakah menurut Anda poligami itu salah satu contoh lain dari ketidakrelevanan ajaran Islam di abad ke-7 dengan abad 21? Jadi gini Bang, waktu ayat poligami turun, para sahabat itu sibuk nyerain istrinya. Karena istri-istrinya pada lebih dari 4. Nah, habis itu dibatasin jadi 4. Mereka pada galau, masa aku harus menceraikan istriku ini gitu. Tadinya banyak. Tadinya tidak ada pembatasan. Kasihan. Jadi dalam konteks di sana, poligami itu progresif. Dari banyak. Iya, nah kalau banyak kan takutnya nggak kurus, terbengkalai. Karena kan di situ kan konsepnya perempuan secara umum itu nggak berdaya ya. Kadang-kadang ada nih yang bilang enggak perempuan di sana berdaya. Coba lihat Aisyah, coba lihat Khadijah. Ya itu kan putri-putri bangsawan yang memang dihormat dari keluarga yang dihormati dan mapan gitu. Tapi perempuan pada umumnya ya dianggap warga kelas 2 lah gitu. Yeah. Nah, jadi memang perempuan itu beruntung kalau misalnya dia ada yang nikahin. Karena kan jadinya ada yang menghidupi. Jadi relasi suami istri saat itu tuh suami itu memang sumber penghidupan. Nah kalau sekarang kan banyak nih perempuan-perempuan yang memilih tidak menikah karena bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Udah nggak ngeliat lagi kayak, udah tidak melihat suami itu sebagai sumber penghidupan gitu. Mungkin pasangan hidup gitu, mungkin ya untuk hal-hal yang romantis tapi tidak lagi sebagai penghidupan secara mutlak gitu. Di lanskap modern sekarang kan banyak yang begitu. Tapi ketika lagi zaman Nabi kan suami itu penghidupan. Nah jadi perempuan itu ya beruntung kalau ada yang menikahi. Nah laki-laki kadang ya udah karena nggak ada batasnya, nggak ada hukum yang membatasi jumlah istri, ya udah banyak-banyakan aja. Dan banyak istri itu juga nunjukin power karena itu nunjukin kalau dia punya banyak istri dia powerful. Betul, dia dilihat powerful karena wah dia kaya raya gitu, kelihatan kaya raya dan yang kayak gitu kan masih penting di sana gitu. Kalau sekarang kan orang kaya nggak terlalu kelihatan ya. Kita nggak tahu nih asetnya Bang Ade saham mungkin punya saham apa berapa gitu kan aku nggak bisa tahu. Kalau dulu tuh namanya kekayaan kelihatan tuh kelihatan karena kan kekayaannya itu kebun, hewan ternak, istri gitu, jadi sangat terlihat gitu. Oke, sekarang Anda kan berusaha menunjukkan bahwa sebetulnya jumlah 4 itu adalah representasi dari konteks tertentu yang justru menunjukkan bahwa dengan turunnya ayat tersebut kepengen dikurangin nih. Malah kan ada empasisnya itu 1 itu lebih baik buat kamu. Nah, tapi kan sekarang pertanyaan tetap 4. Kan ini argumen orang yang tetap ngotot bahwa terlepas dari apakah itu tujuan awalnya semula adalah mengurangi, tapi tetap diizinkan untuk punya, diizinkan. Ya kan? Nah, dalam hal itu,
apakah Anda akan mengatakan juga itu juga contoh lain tentang soal 4 itu? Kalau sekarang kan jelas kita tidak menerima atau banyak orang tidak menerima kan? Banyak orang tidak menerima, tapi kayaknya di tempat kampung-kampung gitu masih dimaklumi. Enggak, sekarang kita bicara tentang, barangkali saya nggak tahu, tapi barangkali kita secara umum bicara tentang kayak norma globalnya gitu ya. Iya, norma globalnya itu frowned upon gitu ya. Ya, Eh, ya iya, tapi kan memang itu sudah dikodein, sebenarnya udah dikodein satu itu baik gitu. ya. Yang Tapi satu itu hukumnya tetap baik. 4. Tapi hukumnya boleh. Boleh 4. Jadi 4 itu opsi. Bahkan menganjurkan bukan? Anjurannya 1. Bukan dibilang boleh 1, boleh 2, boleh 3. Boleh 3, boleh 4. Ya. Tapi fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan wa ma malakat aymanukum. Jadi lebih baik kamu ambil satu aja dari istri. Kamu punya istri satu aja, atau ambil istri dari budak kamu aja. Jadi budak dijadiin istri gitu. Oke. Dimerdekain jadi istri. Tapi tetap sebagai pria nih saya mau bilang, bagi banyak pria tetap orang akan mengatakan dalam Islam 4 itu boleh. Boleh mah boleh. Nah, sekarang menurut Anda itu masih bisa dipertahankan nggak? Nah, ini aku juga agak bingung ya. Kalau misalnya di masyarakat yang kesenjangan ekonominya tinggi. Oke. Aku rasa itu masih bisa deh. Maksudnya itu Ya, masih bisa karena itu Anda menyebut dikontekstualkan. kampung tadi ya. Iya, jadi perempuan-perempuan yang rentan, yang memang tidak punya keterampilan untuk sustain dirinya sendiri, mungkin bagi mereka juga mereka akan merasa beruntung kalau misalnya ada yang ngambil mereka jadi istri kedua atau istri ketiga, istri keempat. Tapi mampu misalnya. gitu ya. Iya, tapi mampu. Ini kalau lagi ngomongin konteks ekonomi ya. Jadi mungkin pada konteks masyarakat yang begitu mungkin masih bisa. Ya. Oke, tapi barangkali kita bicara tentang masyarakat yang rata ekonominya, ya seperti kota-kota kita lah ya, kota besar kita, mungkin kayaknya sih tidak lagi. Iya, akan sulit menemukan perempuan yang berpendidikan, yang mapan secara ekonomi, itu mau untuk berbagi pasangan sih. Karena buat apa gitu jadinya buat Tapi apa? saya mau bilang, mungkin Anda terlalu over, ini punya pemahaman yang berlebihan tentang para perempuan. Enggak, itu terjadi di kalangan kelas menengah, perempuan-perempuan muslim. Oh, itu karena, tapi aku akan bilang mungkin itu agak dimanipulasi ya. Karena aku tuh pernah nonton wawancara, ada bapak-bapak yang punya istri 2, terus dia tuh bilangnya, ya perempuan itu seperti komputer, tinggal kita input aja programnya, dia akan nurut gitu. Jadi mungkin melibatkan manipulasi gitu. Jadi meskipun dia tidak rentan secara ekonomi, mungkin memang secara intelektual rentan gitu, mudah dimanipulasi gitu. Oke. Tapi pada intinya adalah bahwa memang ada persoalan dengan menerapkan apa yang dulu dikatakan sebagai sesuatu yang boleh atau dianjurkan pada era sekarang. Ini buat penonton juga, ini contoh tentang orang yang masih juga ngotot bahwa poligami itu dianjurkan, mudah-mudahan bisa baca ulang nih ya. Iya, meskipun aku tidak bisa bilang sepenuhnya nggak relevan ya dengan konteks-konteks tadi yang gitu. Tadi, atau bisa jadi juga ada, meskipun ini agak sulit untuk dibayangkan, tapi mungkin bisa aja kali ada tiga pasangan, maksudnya suami, kan soalnya ada cerita-cerita di mana istri pertama dan istri kedua ini harmonis sama suaminya. Aku juga pernah jadi aku tuh pernah lulus SMP, aku nggak langsung masuk SMA. Aku pesantren tradisional dulu. Dan 2 dari pesantren tempat aku tabarukan itu bunyainya 2. Dan biasa aja. Yang pertama drama banget. Yang pertama drama banget, ibunyaiku menangis terus. Yang di pesantren satunya lagi, mereka akur sekali dan terlihat seperti saling membanggakan satu sama lain gitu. Saling kayak kelihatannya sangat baik-baik aja gitu. Jadi itu lumayan ngubah persepsi aku soal poligami sih. Kayaknya masih mungkin membangun rumah tangga yang harmonis gitu dengan 2 istri. Tapi kita tidak sedang berdiskusi tentang poligami ya. Kita sedang mencari contoh tentang buat penonton ya, saya sedang berusaha mencari contoh untuk menunjukkan argumen Mela bahwa dia tidak lagi bilang bahwa agama tidak diperlukan lagi. Tapi apa yang tertera, apa yang tercantum di dalam misalnya Al-Quran, itu harus dibaca dengan sedemikian kritis
supaya kita jangan terjebak pada sesuatu yang sebetulnya cocoknya di abad ke-7, kita lakukan juga di abad 21 kan? Iya. Ini saya sebenarnya pengen tanya terus, tapi yang terakhir aja deh. Oke. Ya. Warisan. Warisan. Sebenarnya ayat waris di Al-Quran adalah ayat yang paling panjang dan paling detail ya. Jadi diatur. Tapi sebenarnya ayat waris itu tidak memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari wasiat gitu. Jadi ketika pewaris itu punya wasiat, hukum waris nggak diberlakukan dengan strict, nggak apa-apa. Itu ada dalam Al-Quran. Itu ada dalam Al-Quran. Tapi gini, masalahnya di Indonesia sekarang ini, itu hukum waris kalau buat orang Islam, kalau misalnya terjadi percekcokan nih antara saya dengan saudara saya, terus akan dikatakan bahwa ya udah terapkan aja hukum Islam. Dan ketika hukum Islam itu diterapkan adalah laki-laki dapat 2 kali lipat dari perempuan. Ya kan? Itu betul. Itu betul, tapi melihat pada konteks di sana, mungkin itu memang yang adil. Karena laki-laki itu provider keluarga. Di masa itu ya? Di masa itu. Di masa itu seorang laki-laki menafkahi anaknya dan istri-istri, dan ya kalau istri banyak ya, menafkahi istri dan anaknya, sementara kalau perempuan mendapat warisan itu 100% milik dia. Buat dia. Perempuan nggak punya kewajiban menafkahi, laki-laki punya kewajiban menafkahi di sana gitu. Ya. Kalau sekarang kan udah banyak yang double window ya rumah tangganya. Ya. Breadwinner-nya nggak satu. Apa? Breadwinner itu pencari nafkah. Oh, breadwinner ya. Breadwinner-nya berdua gitu, kolaboratif. Nah, tapi ini contoh yang bagus nih. Jadi aturan mengenai warisan tuh panjang, lebar, tapi kemudian dikatakan itu hanya sekedar wasiat. Itu rekomendasi. Direkomendasikan, bukan diwajibkan. Bukan diwajibkan. Ya, wajib sih, mewariskan itu wajib. Cuman kalau misalnya pewarisnya itu punya wasiat, yang diterapkan adalah wasiatnya. Meskipun wasiatnya juga punya punya batasan. Misalnya kita nggak boleh mewariskan harta ke orang yang bukan keturunan kita gitu, bukan kerabat kita, lebih dari 1/3 harta gitu. Ada batasan-batasannya gitu. Iya. Tapi kenapa di Indonesia masih yang diterapkan yang kayak wajib gitu ya? Nah, aku nggak tahu. Emang di Indonesia masih diterapkan ya? Ini yang jadi masalah di banyak orang adalah itu. Oh. Mudah-mudahan kamu nggak kena yang itu ya. Nggak kena. Keluarga kamu tidak menjadi keluarga yang mewajibkan hak laki-laki 2 kali lipat perempuan. Kalau diterapkan itu akan sedih sih, karena aku perempuan sendiri dari 6 bersaudara gitu. Jadi bagiannya kecil. Oke. Saya pikir itu sudah mudah-mudahan membantu penonton ya, memahami kenapa Mela itu berkeras terus selama berulang kali pertemuan bahwa harus membaca Al-Quran itu sesuai konteks. Iya. Dan sehingga kalau nggak dibaca dalam konteksnya, maka akan ada banyak aturan-aturan di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam, yang nampaknya sebagai hal-hal yang nggak lagi relevan. Kira-kira gitu kan? Iya. Ketika orang bilang taati Al-Quran, nuruti Al-Quran, kita mengikuti Al-Quran, sebenarnya semua kita itu menaati Al-Quran juga pilih-pilih. Iya. Karena gitu? Iya, karena banyak ayat yang nggak bisa diikutin. Kayak nggak bisa ditaatin lagi karena konteksnya udah totally berubah gitu. Contohnya boleh nggak? Ya yang tadi itu. Oh, iya. Kita kan udah nggak bisa berperang, kita udah nggak bisa membebaskan budak. Soalnya kalimatnya kan, bila kamu bertemu dengan orang kafir itu, dia dimanapun, gitu. Dimana bunuhlah deh. Ya. Oke, itu nggak mungkin dilakukan Itu kan? Nggak mungkin dilakukan. Oke, ya. Jadi tolong para penonton, kalau memang punya argumen, silahkan kirim loh ke kita, ya. Dan nggak perlu, saya sih menyarankan janganlah menjudge misalnya orang kayak Mela atau kayak saya nih yang masih soleh ini nih ya. Aku sih nggak apa-apa di risiko ya nggak sih Bang? Menyuarakan kebenaran. Ya, terima kasih Mel, terima kasih penonton. Itu kebenaran. Ya, nanti kebenaran kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Thank you Mel. Terima kasih Bang Ade.